pendidikan politik. Nah, karena ya apa yang disampaikan tadi ke Bang Pol, Bapak Baslawah, bahwa ya kita Safri, SPD, MPD, MH Daeng Ngero menjadi narasumber dalam acara pendidikan politik Partai Persatuan Pembangunan di Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Jeneponto ini. Selebes Magazine Biro Jeneponto. Safri, SPD, MPD, MH, yang juga dikenal sebagai Daeng Ngero, menjadi narasumber dalam acara pendidikan politik Partai Persatuan Pembangunan PPP Kabupaten Jeneponto. Safri menegaskan bahwa pendidikan politik PPP Partai Persatuan Pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kader serta simpatisan partai tentang ideologi, visi, misi, dan program kerja partai. Tujuan pendidikan politik PPP adalah untuk memperkuat organisasi partai, meningkatkan partisipasi politik, dan mewujudkan cita-cita partai. Beberapa aspek pendidikan politik PPP: ideologi partai, PPP berideologi Islam dan Pancasila. Visi dan misi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Program kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan pendidikan, dan meningkatkan kesehatan. Pendidikan politik PPP dapat dilakukan melalui pelatihan kader, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader partai. Seminar dan diskusi, membahas isu-isu politik dan sosial. Kegiatan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran sosial. Dengan pendidikan politik yang baik, PPP dapat meningkatkan kualitas kader dan simpatisan, serta mewujudkan cita-cita partai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beliau adalah Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia, Laki Kabupaten Jeneponto dan Wakil Ketua LSM Demokrasi Pancasila Sulsel. Safri juga aktif sebagai pengajar dan pejuang keadilan sosial, serta Direktur PT Pupuk Super Tani Indonesia. Dalam acara tersebut, Safri akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya sebagai aktivis dan tokoh masyarakat. Beliau juga akan membahas isu-isu penting terkait pendidikan, anti korupsi, dan pembangunan masyarakat. Safri, SPD, MPD, MH kader Partai PPP yang juga dikenal sebagai Daeng Ngero kembali menunjukkan komitmennya. Sekedar diketahui sosok Safri, SPD, MPD, M yang juga sebagai kader Partai PPP dan akrab disapa Daeng Ngero, adalah seorang tokoh muda asal Jeneponto, Sulawesi Selatan yang dikenal luas sebagai aktivis, pendidik, dan pejuang keadilan sosial. Ia merupakan Direktur PT Pupuk Super Tani Indonesia, serta aktif sebagai Wakil Ketua LSM Demokrasi Pancasila, Depan Sulsel dan Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia, Laki Kabupaten Jeneponto. Dengan latar belakang pendidikan di bidang pendidikan dan hukum, Safri konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat, termasuk akses bantuan hukum yang lebih inklusif melalui advokasi terhadap peran paralegal. Sosoknya mencerminkan kombinasi antara intelektualitas, kepemimpinan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat kecil, menjadikannya salah satu figur muda potensial dalam kancah politik lokal Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, saat ini saya kembali diberi kesempatan untuk memenuhi amanah masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua, ungkap Safri. Kehadiran Safri dalam kegiatan seperti ini bukanlah hal baru. Sosoknya dikenal aktif memberikan kontribusi positif, termasuk dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Dan hal yang disampaikan, dinilai memberikan ketenangan yang sejelas-jelasnya. Demikian Mustafa Kamal dari tim Selebes Magazine Biro Jeneponto melaporkan. Ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Jeneponto ini, beliau adalah pembawa aspirasi kita di masing-masing dapil. Kalau ada masalah tak, kenapa harus mengadu kepada yang lain, mengadu ke anggota Dewan tak? Apa masalah tak? Saya selaku Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Kabupaten Jeneponto mungkin lebih banyak pengaduannya masyarakat ke saya daripada anggota DPR Kabang. Nah, sahabat pun ke pengaduannya tiap hari. Dia mau masyarakat kerja kali motor dan mengadu kepada saya minta dibantu. Ada yang tanahnya dirampas, diduga rampas mengadu kepada saya. Ada yang kasus dugaan penganiayaan mengadu kepada saya. Ada yang KDRT Bani Netanyahu besar mengadu kepada saya. Dan tiap hari saya terima. Dan itu saya selalu siap menerima apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Sekarang saya boleh anggota dewan ini masih calon. Tapi saya ketua lembaga laki yang betul-betul apa yang menjadi visi-misi ormas saya karena masyarakat tersalimi dan memberantas korupsi. Jadi kita kemana berdua lagi Laskar Anti Korupsi Indonesia yang insya Allah senantiasa menjadi lembaga sosial kontrol yang turun di masyarakat. Kita semua ini masyarakat sebenarnya berhak kontrol kini program-program yang ada di masing-masing desa, di kelurahan tak. Kalau di kelurahan program dari mana? Dari kelurahan. Apa programnya kelurahan? Kawal ki, Pak Lurah. Siapa di antam andri dari kelurahan?
Kalau bilangan juta, mana program apa yang kau bangun di sini? Kalau tidak, berarti kau laporkan kepada kami. Itu nuranya di situ. Seberapa tamu menjabat tidak pernah ada programnya. Sama hanya di desa. Di desa itu ada namanya anggaran ADD, ADD, dana desa. Semua itu wajib kita ketahui bahwa apa yang dibangun desa ini harus betul-betul nyata dan fiktif. Kalau ada yang fiktif, laporkan kepada kami. Soalnya kami akan tindak lanjuti. Dan bahkan kita laporkan ke kejaksaan biar sampai diproses mereka. Dan itu kerja saya sekarang, kerja sosial saya sekarang. Makanya kita ini Bapak Ibu, saya ini udah mantan calon anggota DPRD provinsi. Yang kata-kata yang selalu saya dengarkan itu, adakah? Adalah. Masa tidak ada? Itu mereka. Ketika kami bersosialisasi, kalau saya 113 desa dan kelurahan di Jeneponto karena Lembangase Kubantamai. Baik sejak saya masuk silaturahmi berceramah, khutbah, takziah maupun orang-orang yang memiliki masalah, saya masuki semua. Saya masuki semua. Makanya saya itu diminta kemarin dengan teman-teman itu mencalonkan sebagai calon wakil bupati. Kemarin calon bupati saya itu di kecamatan kita di Batang ini namanya Jenderal Jahidin. Itu calon bupati saya itu. Saya mendaftar lewat independen, Pak. Saya resmi mendaftar independen, tapi sebenarnya kodong seharusnya saya diterima kemarin 27.000 saya siapkan KTP, tapi yang 19.000 lebih itu dihitung yang KWKB satunya itu. Saya bilang bagaimana caranya 2 hari jadi ini kodong mengumpulkan dokumen KTP sulit itu pun 2 hari saya mengumpulkan 27.000, Pak. Tidak ada orang seperti saya ini 2 hari dikasih kesempatan untuk mendaftar sebagai calon independen. 2 hari itu pun saya mendapatkan mengumpulkan KTP sebanyak 27.000, sedangkan persyaratan hanya 25.000. Cuma yang harusnya KPU ini menerima saya dulu lah sebagai calon independen bersama jenderal. Ini tidak dihitung memang. Saya protes, kenapa kau tidak terima saya, Pak? Saya terima dulu, baru nanti kamu tidak lanjuti apa kekurangannya. Ini tidak. Saya mau PTN kan, bilang Pak Jenderal tidak. Kita lewat partai. Saya Gerindra, kita P3. Aku bilang oke. Lanjut, Pak. Saya banyak baliho itu kan. Kan dia mau pada kingasih baliho naik kalau. Kan siaman cari tanah. Ternyata dalam perjalanannya teman kita itu saudara kita Hamzah ditangkap di Bantai. Saya di Bantai. Keluar mandat rekomendasinya sebagai calon wakil atau bupati di Bantai. Keluar. Jadi waktu ditangkap Hamzah itu salah satu praktisi hukum atau pengacaranya P3 di Provinsi Sulawesi Selatan menelpon saya, Pak Sapri, kalau mau dilantik berhenti mencalonkan sebagai wakil bupati. Maka sekretaris DPW Sulawesi Selatan pun mengatakan seperti itu, berhenti Pak Sapri, kita dilantik di anggota dalam provinsi ini. Sampai-sampai Pak Ketua saya minta sarannya bagaimana. Pak Ketua dia bilang, kalau saya ya mundur karena anti UGI itu pasti maju, dinyatakan maju karena rekomendasi sudah ada, beliau ada di sini. Pikir-pikir kada naik kali-kali gue di bala, kemato di gini kan entar pada tampil lewat kelek gue. Lah berjuang kijak dan dia mau relekan keren. Akhirnya saya pikir-pikir Bapak Ibu pikir kok telepon Pak Jenderal, hubungi Pak Jenderal. Nah karena Pak Jenderal siap perintah dengar. Kuatnya perintah keren. Nah bagaimana di lapangan? Siap bagus di lapangan. Tapi mohon maaf Pak Jenderal, ada amanah. Amanah apa? Saya diminta dilantik jadi anggota provinsi sama teman-teman pengurus partai. Bagaimana karena saudara kita ditangkap kodong 2 kasus korupsi. Itu nomor 2. Ada rekomendasi penjalannya bupati di Bantai. Nah karena kalau begitu ya kita mau berpikir. Ya bukan begini Pak Jenderal. Ada yang lebih banyak uangnya, lebih berpengalaman. Nanti saya kasih kian, kasih berpasangan kita bilang Pak Jenderal, ya. Anda sehingga mana kata pasal kita sudah dikenal di masyarakat, masya Allah. Di mundur makan. Nah, apa yang kau mau kodong nanda doa hukam, nanti kau Makassar akhirnya berkas apa? Teman-teman pengurus DPW nak daftar nih, karena guni-guni kumain pertama ngasih nih, wah dari lantai begitu aja. Ternyata enak aja dilantik karena Joko nomor waya disuruhkan kijai untuk pelantikannya PAW. Saya di sini merasa tidak adil karena saya orang praktisi hukum, ada pemahaman hukum saya panggil teman-teman dosen saya di UIN itu. Kebetulan saya magister hukum di UIN. Ada toksi dulu, dapat masalah ini. Kenapa gitu? Kasih ke dulu pencerahan hukum saya ini. Saya ini begini. Saya bilang kalau begitu Pak, itu keadilan. Di sini di UIN tadi malam datang ke saya. Bagaimana kalau kita 1 tahun terakhir itu dipakai melakukan tomai besar kampanye ke bilang bismillah aku terima karena Allah. Saya terima itu.
Iya, saya terima. Jadi alhamdulillah saya terima itu. Ada komitmen saya bahwa di ujung 3 tahun saya 2028 dilantik jadi model provinsi menjadi halangan. Amin. Amin. Iya, makanya saya sengaja sampaikan ke ini untuk kemudian ke depannya kalau saya duduk di DPR provinsi, saya mengirimkan trokku boleh. Apa aspirasi tak di bawah. Selagi saya bisa berbuat, saya berbuat. Makanya saya sampaikan kepada seluruh tokoh Agus dari Batangkuasa, Bapak Ibu yang hadirin. Pendidikan politik kita laksanakan untuk bagaimana ke depannya kita cerdas dalam memilih. Deyaki gara-gara 50 sabu, bilangan sabu amplopnya kita tidak kenal mereka, kita pilih. Jangan mau disogok. Karena lakan ustaz kan tidak jangan gampang diambil. Tidak jangan agamanya tidak terlalu apa itu yang aneh. Apa namanya yang disogok dan menyogok tapi langsung neraka. The best of the best.